Miscik hari ini hadir kembali di Celoteh Miscik. Dan langsung aja deh Miscik memberikan update terbaru hari ini, esok dan yang akan datang ya. Dan juga anak negeri kembali membanggakan Indonesia. Kalau kemarin ada Rio Haryanto yang melesat pesat ke Formula One, sekarang ada tim Thomas Indonesia yang kembali membanggakan Indonesia dan meraih kesuksesan di kualifikasi Piala Thomas 2016. Tepuk tangannya dong ke para pemain atlet kita. Nah, ajang ini berlangsung setiap 2 tahun sekali. Tim Thomas Indonesia membuat kejutan dengan keluar sebagai juara di babak kualifikasi. Di final Indonesia yang akan menurunkan Tommy Sugiarto dan ganda putra Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Kemarin dia mengalahkan Jepang 3-2. Hebat banget deh. Dan putaran final Piala Thomas 2016 ini akan dilangsungkan di Kunsan, Jiangsu, Cina. Mungkin para atlet habis bertanding pulangnya belanja ya. Itu tanggal 15 dan 22 Mei 2016. Indonesia terakhir menjadi pemenang di ajang Thomas Cup ini di tahun 2002. Dan Indonesia menjadi peraih piala terbanyak sampai saat ini ya. Kita punya 13 piala Thomas Cup. Mudah-mudahan di tahun ini Indonesia kembali meraih kesuksesannya di bidang Thomas Cup ya, dan mendapatkan 14 piala ke-14 maksud Miscik ya. Amin. Juga kalau tadi kan dari atlet ya, kan Miscik di sini kan perempuan dan senang sekali kalau bawain berita terupdate tentang kecantikan. Siapa sih di sini yang nggak suka nail art? Pasti semuanya suka ya kan nail art ya. Nah, Miscik punya tren terbaru dari nail art, yaitu Fury Nails. Kuku-kukunya itu sekarang udah bukan lagi yang di nail art terus atau enggak dikasih stiker-stiker nih kayak Miscik, tetapi sekarang ada bulu-bulu ya, ditempelin nih di kukunya. Jadi tren kuku bulu ini dimulai dari John Arnold. Dia adalah seorang style director dan co-founder dari Creative Nail Design atau C&D Nail Polish yang menampilkan pertama kali di New York Fashion Week kemarin. Dan abis itu langsung booming lah itu si Fury Nails ya. Dan cara untuk mengaplikasikannya adalah jadi tinggal pakein aja base coat atau warna-warna standar seperti warna putih atau warna coklat, terus ditempelin deh bulu-bulunya. Bulu apaan juga boleh ya, terus dikasih lagi top coat gitu. Caranya gampang pemirsa, tapi cara menghapusnya lebih gampang lagi, tinggal pakai aseton aja. Dan juga di sini tapinya nggak cocok untuk digunakan saat kita suka berenang atau diving karena kuku ini kan bulu ya, nanti basah bulunya, nggak bisa dikeringin lagi. Jadi untuk hanya seperti yang kalau mau eksis di media sosial. Seperti itu deh berita update hari ini dari Miscik. Semoga berguna ya untuk pemirsa di rumah. Kalau begitu hadir kembali Miscik esok hari ya. Kembali ke Cipan sama Wendy. Terima kasih Miscik. Hebat ya informasinya ya. Betul. Semoga Indonesia makin harum namanya di luar sana. Di luar sana dengan bulu prestasinya, tangkis. dan semoga juga wanita-wanita Indonesia siap ikutan tren dengan jari bulu-bulunya. Betul sekali. Tapi kayaknya lu nggak mungkin ikutan tren zaman sekarang. Kenapa? Karena lu udah berusia tapi masih jerawatan. Iya, apa hubungannya? Loh iya dong. Loh. Jerawatan itu kan. Miscik juga jerawatan? Misciknya jerawatan. Kalau Miscik wajar karena Miscik masih ABG. ABG dari mana? Masih puber. Masih puber. puber. Lu juga ngaku masih puber lagi. Bukan, menurut aku. Nggak alasan apa yang paling logik menurut lu? Karena aku mau menstruasi. Coba di sini aku tanya, siapa yang mau menstruasi pasti jerawatan? Gue nggak jerawatan. Ya, emang bapak menstruasi? Emang lu nggak pernah jerawatan? Enggak tuh, hampir nggak pernah. Loh, wajar dong. Pasti wanita itu mengalami jerawat lebih banyak dibanding pria karena kita punya hormon yang namanya estrogen. Betul ya dokter ya? Tuh, di sini ada seorang dokter Ya tapi spesialis nggak, ntar kulit. dulu nih, ntar dulu. Kalau misalkan alasan lu adalah lu bilang setiap mau menstruasi lu keluar jerawat. Tapi udah hampir sebulan loh, gue bareng lu
Ini ada terus loh. Ya emang... Berarti menstruasi lu sebulan? Ya suka-suka dia dong kalau memang dia mau bercokol di Tuh, sini berarti sebulan, emang kenapa? lu jorok. Emang jerawat itu jorok? Enggak dong, enggak juga. Kan emang termasuk hormon juga. Nih, Susah, orang gue cowok sendiri, lu cewek semua. tapi cowok jerawatan juga ada. Ya memang ada, tapi kan gue enggak. Nah, ini kita pengen ngebahas ya, mungkin terkesannya nggak penting, tapi ternyata katanya ada yang bilang jerawat itu merupakan salah satu indikator kesehatanmu. Baru mau diundang udah datang duluan. Halo. Hai, selamat datang. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Ya ampun, jambul kamu luar biasa, boleh saya pegang nggak? Jambul ayam jago. Ini keras nih kayaknya nih jambulnya ya. Nah kan, jerawatan, bagus. Ini merupakan bintang tamu yang pas saya pilih. Nyari temen tamunya. Nyari teman. Cuman kita bisa lihat ada perbedaan ya. Kalau aku kan cuma di dagu doang, jerawatnya dan besar-besar. Kalau Andy Saya sih kebanyakan di pipi. di pipi pipi. kecil-kecil lucu ya. Iya. Kayak kamu ya lucu ya. Aduh, terima kasih. Tante juga. Tante. Kalau dia panggil gue tante, dia panggil lo apaan? Lo kan lebih tua lagi. Grandpa. Grandpa. Tapi kan gue gak jerawat, tadi penting. Tapi ada kesamaan sama Selena. Oh, kalau aku di pipi juga sih. Cuman kalau aku lebih nyebar gitu ke semuanya. Tapi kecil-kecil. Tapi bukannya waktu itu muka lu sempet kayak mulus banget. Iya, dulu sempat mulus banget gitu. Terus nggak ngerti kenapa. Jadi harus kan aku biasa pakai obat dokter. Tiba-tiba karena aku pikir udahlah kayaknya nggak butuh-butuh banget. Aku stop. Lepas oke. obat dokter. Lepas obat blar. langsung. Tuh Gitu. kan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mendingan kita lihat tayangan dulu tentang jerawat. Ini dia. Jerawat. Duh, paling sebel kalau udah dapet gangguan kulit yang satu ini. Apalagi kalau tumbuhnya di bagian wajah yang bisa bikin gak pede. Biasanya jerawat terjadi ketika masa puber. Namun jangan salah, jerawat juga bisa menyerang orang-orang berumur 30 hingga 50 tahun loh. Gangguan jerawat terjadi ketika minyak dan sel kulit mati menyumbat pori-pori. Ternyata tidak hanya di wajah, jerawat pun bisa tumbuh di bagian tubuh lain seperti leher dan punggung. Nah, apa sih penyebab jerawat? Lalu gimana ya cara mengobati dan mengontrol jerawatnya biar nggak bikin ganggu? Nonton terus basa-basi ya, bahas sana, bahas sini. Mungkin kalau kita ngomongin jerawat terkesan sepele ya, karena itu salah satu, itu termasuk kategori penyakit kulit nggak sih jerawat? Aku nggak tahu deh, nanti kita coba ngobrol sama dokter ya. Iya. Tapi sebelumnya aku pengen nanya, kalau Andy ini kan umurnya 14 tahun, 14 masih masa puber. Sama-sama benar. Berarti jerawat ini mulai muncul pas umur berapa, inget gak? Seingat aku sih munculnya itu pas umur 13. 13 karena faktor make up. Oh. Jadinya pelan-pelan pada muncul-muncul. Terus kan awalnya aku diemin. Jadi tambah gede gitu. Itu kamu bilang kalau faktor makeup karena memang kamu datang akhirnya ke dokter untuk periksa dan kata dokter itu makeup atau kamu sendiri? Iya, emang kata dokternya itu karena make up. Dan karena mungkin karena hormon juga. Karena hormon dan makeup. Jadi sekarang kamu lagi dalam bawah perawatan dokter? Iya. Perawatan dokter. Kalau kamu pakai perawatan dokter atau udah mulai pasrah? Kalau aku kan juga masih puber kan. Ibu Oh, iya, iya, iya. maaf, udah lewat. Udah lewat masa pubernya. apa kabar lu? Apa kabar Bapak? Lebih expired lagi. Kok gua mulu? Gua kan gak Tapi jerawatan. enggak, ini kayaknya harus ada yang dilurusin deh. Kayaknya jerawat itu nggak ada hubungannya sama puber, iya nggak sih? Ya nggak tahu. Kalau menurut kamu emang jerawat itu hanya milik... Enggak juga. Kalau menurut aku malah enggak juga sih. Malah aku sebelum masuk kepala 2, itu aku malah bersih. Jadi pas udah kepala 2 malah hancur. Nah, kan Gitu, nggak ada hubungannya sama makanya. puber, Pak, jerawat itu. Ya lu nggak usah so tau, mendingan ntar kita tanya sama ahlinya beneran atau enggak. Oke, nanti kita akan langsung ngobrol sama seorang dokter spesialis kulit dan kita akan cari tahu solusinya. Dan bener nggak sih jerawat itu menandakan kesehatan kita yang ada di dalam? Oke, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. She